Mas Burhan, kalau ini adalah masalah kepastian ya, ketika nama cawapresnya sudah ada berarti kepastian bahwa Anies dan pasangannya ini bisa maju untuk pemilu 2024. Kalkulasi atau penjelasannya bagaimana Mas Burhan yang bisa meyakinkan bahwa memang betul ketika nama cawapresnya sudah ada, upaya untuk penjagalan, untuk menghalang-halangi Anies maju ke Pilpres itu akan berakhir, tutup buku sudah? Sebenarnya kalau kita lihat ya dari sisi formal, sebuah atau pasangan capres-cawapres itu akan resmi jika sudah didaftarkan ke KPU. Ya. Nah, proses pendaftarannya itu minggu ketiga bulan Oktober sampai awal November. Jadi kalau misalnya Mas Anies dan pasangannya sudah didaftarkan, sudah hampir pasti ya Mas Anies berlayar menuju ke kontestasi elektoral 14 Februari 2024. Nah, sebelum didaftarkan, anything can happen. Termasuk misalnya kalau Mas Anies sudah mengumumkan siapa cawapresnya, sebelum proses pendaftaran itu dilakukan di KPU, ya masih bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan seperti yang tadi Mas Dirman khawatirkan. Tetapi setidaknya saya mengiyakan kalau misalnya sudah disebutkan siapa cawapresnya, dan tidak ada satupun partai di antara partai koalisi perubahan untuk persatuan yang menarik diri dari kesepakatan di piagam koalisi, maka setidaknya akan memberikan semacam sinyal kepada pihak luar bahwa Mas Anies jadi berlayar. Meskipun lagi-lagi secara formal harus menunggu keputusan KPU menerima atau tidak proses pendaftaran Mas Anies. Jadi mengurangi sedikit ketidakpastian ya, dan sekaligus menambah kepastian, tetapi di situ ujiannya. Ujiannya adalah kalau misalnya cawapresnya itu disepakati oleh 3 partai dan tidak ada satupun partai yang defect, maka setidaknya kepastian Mas Anies dan pasangannya berlayar semakin tinggi. Nah, contohnya paling sederhana, kalau misalnya cawapresnya bukan Mas AHY, Demokrat sepakat atau tidak untuk terus berlayar bersama Mas Anies. Tapi kalau misalnya pasangannya Mas AHY, nah misalnya Mas Ahmad Ali ya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, setuju atau tidak untuk mengusung cawapres Mas AHY bersama Anies sebagai capresnya. Di situ ujian terbesar. Jadi ujian soliditas internal ya Mas Burhan. Sampai sekarang Anda melihat apakah masih ada ujian soliditas internal itu? Ujian soliditas internal ya dibuktikan di saat Mas Anies mengumumkan siapa cawapresnya. Nah, kalau misalnya tiga partai, Nasdem, PKS, Demokrat sepakat, siapapun yang diputuskan Mas Anies sebagai cawapresnya, saya kira itu akan memberi semacam pukulan balik buat siapapun yang ingin menggagalkan pencapresan Mas Anies untuk mundur secara teratur ke belakang. Tapi kalau misalnya ada riak-riak ketidakpuasan terkait siapa cawapres yang diputuskan Mas Anies, ya mungkin upaya untuk menggagalkan dengan cara misalnya menggoda salah satu di antara partai pendukung Mas Anies ya akan muncul. Jadi lagi-lagi soliditas. Jadi poin saya adalah penetrasi pihak luar itu sangat tergantung soliditas internal. Kalau internal itu kuat, apapun yang diambil keputusan mereka sepakat dengan piagam koalisi, saya kira pihak luar akan mundur teratur.